Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan abang kakak, alhamdulillah pada siang hari ini kami dari tim Baitul Mal Teras Dakwah melaksanakan program Sembako Bahagia untuk lansia dan juga janda yang membutuhkan. Sembako bahagia ini kami persembahkan untuk mewujudkan kebahagiaan saudara kita, khususnya para lansia dan janda yang kurang mampu. Untuk itu, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah dan donatur yang telah rutin menyalurkan infak subuh dan sedekah Jumatnya melalui Baitul Mal Teras Dakwah. Nah, ayah, bunda, dan abang kakak, bagi yang ingin ikut berpartisipasi dalam program ini, mari salurkan infak subuh dan sedekah Jumat melalui Baitul Mal Teras Dakwah. Mulai dengan 20.000 saja, kita ciptakan kebahagiaan untuk sesama. Baitul Mal Teras Dakwah, bersama dakwah memberikan manfaat untuk umat. Silakan teman-teman, siapkan catatannya, kita luruskan niat bersama. Robis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Langsung saja kita persilahkan kepada beliau Bapak Jody Broto Suseno. Kami persilahkan. Semoga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kok nggak asing ya sama wajahnya MC berdua ini. Kayaknya saya dulu kesini MC-nya sama ini ya. Belum. Iya, belum. Saya tuh udah 2 kali kesini. Tapi dulu 2019. ini belum ada. Yeah. Kayaknya juga pesertanya juga beda ya. Ya, ini lebih. Ya. Ini kan masih muda-muda nih. Mudah-mudah ini. Saya padahal dulu kesini 5 tahun atau 6 tahun yang lalu masih muda-muda juga. Iya. Mereka tidak bertambah usia. Berarti apa awet muda ini? Awet Jangan-jangan Bukan awet muda, Pak. Belum laku. Wah. Enggak, maksudnya insya Allah setelah ini. Amin. Amin, Pak. Alhamdulillah teman-teman semua. Salam kenal dulu. Mungkin yang belum kenal saya. Nama saya Jody, tadi udah dikenalin, Jody Broto Suseno. Kemudian istri 1, anak 4, cucu 2. Alhamdulillah saya sudah punya cucu, jadi udah kakek. Jadi saya nyebutnya apa nih? Anak-anak ya. Anak-anak atau cucu? Anak-anak mungkin ya. Anak-anak ya. Ini Anak-anak. sepantaran sama anak-anak saya. Alhamdulillah usaha saat ini ada Warung Stick and Shake. Siapa yang belum pernah ke Warung Stick and Shake? Ayo angkatan. Ada yang belum pernah? Ada nggak? Nggak ada. Oh ya udah berarti nggak jadi ada, dikasih Pak. voucher. Oh ada dua. Tadi makan Warung Stick and Shake nggak? Maka. Udah. Oh berarti nggak jadi dikasih voucher. Ya Warung Stick and Shake itu sekarang ada 100-an cabang. Masya Allah. 117 kalau nggak salah total Warung Stick and Shake dan bebek goreng Haji Slamet. Dulu saya kesini berapa cabang ya? Ada ingat gak berapa cabang ya? Yang zaman dulu nih Ustadz Akhid ini apa Ustadz Ilyas nih yang tahu nih. Cabangnya Warung Stick zaman dulu saya seingat saya tuh mungkin baru 60-an cabang atau 70 cabang. Tapi sekarang alhamdulillah jadi 117 cabang. Masya Allah. Masya Allah, 117 cabang. Ada target naik lagi tahun ini, Pak Jody? Amin insya Allah. Ya pokoknya saya tuh usaha ya udah saya jalanin, saya ikutin aja. Kalau ada uangnya ya buka cabang. Kalau nggak ada uangnya ya udah nggak buka cabang. Jadi gitu. Karena Warung Stick and Shake itu nggak franchise, nggak kerjasama dengan siapapun dalam bentuk apapun. Jadi buka cabang ya pakai uangnya Warung Stick and Shake. Kalau ada profitnya ya udah buat buka cabang. Jadi kita setahun itu buka cabang paling pol itu ya 10 cabang. Kaget ya. Boleh tepuk tangan. Tepuk tangan. Buka di masjid. Mungkin ekspektasi teman-teman 5, 4 gitu ya mungkin ya. Ini 10. Ya, Wow. 10 Anda cabang. salah, 10 loh. Jadi kalau 6 tahun lalu saya kesini kira-kira sekarang berarti udah tambah 60 cabang. Masya Allah. Masya Allah, 2 kali lipat ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Terus kemudian karyawannya saat ini alhamdulillah ada 2000 karyawan. 2000 karyawan. Dulu berarti sekitar 1000 atau 800-an karyawan. Kemudian selain Warung Stick and Shake ada juga bebek goreng Haji Slamet. Nah bebek goreng Haji Slamet itu usaha saya tapi cuma di kota-kota khusus yang Jogja, kemudian Malang, Lampung, Medan, Surabaya bukan. Jadi hanya beberapa kota aja, nggak semuanya. Kemudian sekarang lagi usaha juga tempat olahraga, fitness. Fitness. Jadi
Saya boleh. Free nanti. Oh, Siap. boleh? Iya, Benar, free. Pak? Free. Iya, Boleh, benar, boleh, benar. Free. Tapi tiap hari harus latihan ya. Di mana? Wajib Di mana, Pak? latihan. Oh, siap. Iya. Di Tapi halaman- daerah utara sana di W Gym. W Gym. W Gym. W Gym. Condong catur ya Pak? Ada. Kejauhan dekat. enggak? Kejauhan. Enggak, udah. saya kalasan, Pak. Saya kalasan. Kalau kejauhan saya bukain yang di sini nanti. Oh, siap. Oh, siap. Alhamdulillah ya Allah. Siap. Biar anak-anak TD. Iya. Wah. Jadi Masya Allah. karena sekarang itu gini adik-adik semua. Jadi bisnis itu tentang peluang. Gimana kita membaca peluang di sekitar kita. Peluang di sekitar kita itu sebenarnya banyak banget. Tinggal kita tuh mau ngambil nggak peluang itu. Saya yakin kok di sekitarnya adik-adik semua tuh pasti, oh ini ada nih peluang ini. Misalnya apa gitu. Pasti banyak peluang. Coba kadang-kadang kita tuh takut buat ngambil peluang itu. Kadang kita diem aja, kemudian ketika beberapa bulan baru peluang itu diambil sama orang lain. Jadi baru kita kerasa, aduh aku dulu udah punya ide kayak gini nih, punya konsep bisnis kayak gini, kok malah yang pakai orang lain. Kadang-kadang malah gitu. Jadi ketika ada peluang, teman-teman harus cepat ngambil tuh. Adik-adik harus ngambil peluang itu. Jadi berani nggak ngambil peluang itu? Misal, bisnis gym saya itu dimulai ketika pandemi. Jadi pas pandemi dulu kan di sini sepi tuh, nggak ada kajian sama sekali. Tempat fitness dulu segmen saya itu saya bidik segmen celebrity fitness yang di mall-mall itu. Semua gym fitness pakai AC. Nah ketika pandemi orang udah nggak mau nge-gym lagi, masuk mall aja susah kan? Masuk mall itu dibatasin segala macam, harus pakai masker. Nah masuk nge-gym pakai masker kan ambekannya angel gitu ya. Nah kemudian saya ngelihat, wah ini peluang bisnis nih. Kalau kita bisa bikin gym yang tanpa AC, kebuka kayak begini, berarti orang bisa nge-gym. Tinggal di physical distancing aja kan, gampang kalau itu nggak perlu pakai masker, bisa buka masker. Nah kemudian kita buka tuh pas pandemi, justru saya malah buka gym. Nah pas pandemi itu orang-orang yang tadi yang nge-gym ke mall, celebrity fitness dan lain-lain, mereka pada pindah ke W Gym. Iya, kemudian W Gym kita juga punya gym yang khusus akhwat. Jadi selain di bawah tuh ada gym yang putra, kita bikin gym yang khusus akhwat. Di mana, Jadi, Pak? Di Condong Catur. Satu gedung ya, Pak. Cuma di atas. Iya, satu gedung 2 lantai, yang atas buat akhwat. Oh, gitu. Khusus Jadi akhwat only. Ya, dulunya putra-putri dipisah. Tapi kemudian karena ada yang suami istri, dia minta, "Mas, saya pengen latihan bareng sama suami saya, masa nggak bisa?" Nah, akhirnya yang bawah kita buat putra-putri bisa gabung, tapi yang atas khusus akhwat. Akhwat Dan only. ternyata banyak juga akhwat itu yang kepingin fitness nggak bareng sama putra. Oke, iya. Karena kalau putra itu kalau fitness dia teriak-teriak. Wah, itu jengkelin tuh. Jengkelin tuh, putri pasti udah males tuh. Saya aja males gitu lah, apalagi yang putri gitu kan. Kemudian keringetnya di mana-mana. Jadi akhirnya, wah ini peluang. Tanpa AC, kemudian ada gym putrinya, kemudian kita siapin juga tempat-tempat outdoor, suasananya lebih baru lagi, lebih fresh lagi. Ya alhamdulillah akhirnya gym kita bisa diterima. Nah jadi tentang ngambil peluang bisnis itu, nggak ada yang lain. Ada peluang apa, teman-teman tinggal ngambil. Dan jangan mikirnya gini, ketika mau mulai usaha pasti mikirnya, waduh berat nih kayaknya nih usaha itu. Saya dulu ketika mulai warung Stick and Shake tahun 2000, saya tuh nggak yakin loh. Asli saya nggak yakin. Pokoknya ya udah saya jalanin aja. Karena saat itu saya udah nikah. Saya nikah tuh kan usia 23 tahun. Sama kayak usianya warung stick. Sama usianya warung Stick sekarang. Kemudian saya udah punya anak juga. Ini juga ikutan juga. Saya udah punya anak juga. Saya nggak ada kerjaan. Jadi saya nggak ada kerjaan. Kuliah juga belum lulus. Yang saya bisa lakukan, saya belum lulus dulu, Pak. Belum lulus S1? Belum lulus S1 sampai sekarang nggak lulus juga sih. Tidak masalah. Nggak masalah. Tidak masalah. Cabangnya udah 23 tahun, cabang udah 100. Ya jadi karena saya udah punya anak, saya bingung pada waktu itu gimana caranya ngidupin anak saya gitu. Ngasih makan apa gitu. Akhirnya ya udah, motornya saya jual. Motor saya dulu punya Honda Tiger, saya jual laku 8,5 juta. Laku 8,5 juta, yang 7 juta buat sewa rumah di Jalan Cendrawasih Demangan. Itu rumah itu kecil, luasnya cuma 135 meter persegi, kamarnya ada 2, ada garasi mobilnya. Karena saya nggak punya mobil, itu garasi itu buat dapur. Jadi saya tidur di situ sama juga sama istri saya, karyawan saya tidur di belakangnya lagi ada kamar kecil, tidur di situ. Jadi modalnya warung Stick and Shake yang sekarang 117 cabang 2000 karyawan itu dari sepeda motor Honda Tiger. Nggak ada yang lain. Meja kursinya itu saya bikin sendiri, gergaji sendiri.
Kemudian kursinya saya pakai kursi plastik yang bukan mereknya Lion Star. Karena Lion Star itu zaman dulu mahal. Saya ingat dulu mahal. Saya kursi plastik yang lebih murah. Kalau nggak salah Lion Star dulu 50.000, kursi saya 10.000. Jadi kalau diduduin orang yang agak gemuk itu bisa pecah. Makanya nge-gym. Makanya nge-gym. Bisa Pak, voucher Pak. Bisa. Voucher Pak. Bisa berdua. Siap. Jadi modalnya warung steak and shake ya cuma gitu aja. Saya juga bukan chef, istri saya juga nggak bisa masak steak. Tapi saya ngelihat peluang. Tahun 2000 itu nggak ada orang jualan steak yang harganya murah. Dulu warung steak, chicken steak itu harganya 2.500. 2.500. Kalau sekarang harganya berapa? Chicken steak berapa? 20.000. Kayaknya 19.000 deh, Mas. Tetap saya masang harganya di bawah 20.000 biar kesannya murah. Padahal nanti plus PPN tetap aja di atas 20.000 gitu loh. Tapi ini penting ini, psikologis harga itu penting. Teman-teman harus belajar juga. Strategi harga. Jadi mana yang ditaruh yang paling atas. Nah, itu chicken stick pasti di warung steak itu yang paling atas supaya kesannya murah. Nah, terus yang bawah-bawahnya, wah itu mahal semuanya. Nah, jadi kalau mau cari yang murah yaudah yang paling atas aja di warung steak. Kalau minuman semuanya mahal karena profit minuman itu bisa 300-200% minuman. Tapi kalau steaknya profitnya dikit. Profitnya sedikit sekali. Makin kesini makin sedikit. Karena makin kesini perusahaan saya makin besar, karyawannya makin banyak, aturannya harus makin ketat juga. Jadi teman-teman nih jangan takut berkompetisi sama pengusaha yang besar-besar. Karena pengusaha besar-besar itu mereka harus bayar pajak. Pajak gaji karyawan, pajak pengusahanya, kemudian mereka harus ikut BPJS. 2.000 karyawan terus ikut BPJS semua itu. Kan mahal banget BPJS tuh, BPJS kesehatan. Sebulan berapa ya per anak tuh mungkin bisa 200.000, 300.000. Sakit nggak sakit tetap bayar saya. Iya kan BPJS gitu, kalau sakit ya alhamdulillah di cover sama BPJS. Tapi kalau nggak sakit, harus sakit. Nggak ya, nggak sakit ya alhamdulillah. Zaman dulu uang kesehatan tuh saya kelola. Jadi tetap saya keluarin dari karyawan, per karyawan misalnya 100.000, kalau karyawannya 2.000 kan udah berapa? Berapa coba? Pusing kan? 200 juta. Sebulan 200 juta, saya kelola buat kesehatan karyawan. Karyawan tuh sakit segala macam, paling sebulan itu, apalagi karyawan saya muda-muda kan, langsing-langsing. Saya nggak nyindir loh, nggak nyindir. Makanya. Jadi jarang yang sakit, jadi hitungannya gitu kira-kira. Nah, teman-teman yang baru mau mulai usaha, justru malah kesempatan sekarang ini, misalnya baru mau mulai usaha, kan nggak harus gajinya UMP, nggak harus, karena baru mulai. Misalnya gaji di bawah UMP nggak apa-apa, walaupun sebenarnya UMP di Jogja itu rendah. Berapa UMP di Jogja? Ada yang tahu? 2 juta, nggak sampai. 1,9 berapa UMP di Jogja. Jadi kalau mau usaha di Jogja itu paling pas, UMP-nya rendah. Tapi kalau di warung steak nggak ada, UMP-nya tetap di atas 2 juta. Nah, jadi teman-teman justru malah kesempatan. Jangan mikirnya, aduh berat ya bersaing sama misalnya brand yang udah besar. Apa tuh misalnya mie gacuan. Wah, mie gacuan kan di mana-mana rame banget, brandnya besar. Justru jangan takut bersaing. Mereka mie gacuan itu harus bayar UMP, harus bayar BPJS, harus bayar pajak, harus bayar sewa tempat yang mahal. Mahal loh sewa tempatnya dia itu bisa ratusan juta itu. Nah, kita buka kan bisa di mana-mana. Sekarang usaha masalah tempat kita nggak harus buka di pinggir jalan besar. Teras dakwah di dalam gini aja yang datang bisa ratusan orang tuh. Jadi nggak harus sebenarnya. Nah, masalah tempat udah beres. Nah, terus masalah apa lagi? Modal. Wah, gimana nih teman-teman nggak punya modal? Nah, tadi saya udah cerita tuh, warung steak saya jual motor. Jadi udah nggak ada alasan lagi di sini parkir motor semua loh saya lihat tadi. Bisa. Ayo jual motor. Bisa. Jual kontrakan, ibu kos jual aja. Modalnya warung steak tuh jual 1 motor itu aja, punyanya cuma 1 motor. 8,5 juta, yang 7 juta buat sewa rumah di Jalan Cendrawasih 1 tahun. Karena bisanya sewa ya cuma 1 tahun itu. Modalnya cuma itu aja. Kulkas, saya udah tabung sebelumnya, saya udah punya kulkas. Freezer saya nggak punya, jadi saya nggak bisa nyimpen daging dalam jumlah besar. Jadi warung steak zaman awal-awal tuh misalnya sehari laku 10 kilo, ya udah saya beli pagi 5 kilo, sore beli lagi 5 kilo. Justru itu yang bikin warung steak selalu fresh. Zaman awal-awal dulu, karena saya nggak punya freezer. Hot plate saya cuma punya 1 lusin, karena hot plate itu yang paling mahal.
modal paling mahal di warung steak itu hot plate besi itu mahal itu. Nah kemudian apa lagi? Jadi benar-benar modal itu pas-pasan. Nah ini kesempatan nih kalau bicara modal, ini bulan-bulan ini lagi ada lomba UMKM buat mahasiswa-mahasiswi yang udah punya usaha maupun yang belum punya usaha. Syaratnya kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja bisa ikut lomba. Ada lomba kemarin saya jurinya, insya Allah saya jurinya nih. Lomba ini hadiahnya 1,2 miliar. Untuk berapa penang, Pak? Saya nggak tahu. Coba dicek aja Instagramnya BECC. BECC. Jadi kerjasama Polda DIY sama UNY. Dia akan ngasih modal jumlahnya 1,2 miliar. Nah siapa tahu di sini nanti kebetulan ada UMKM bikin apa gitu. Siapa tahu jurinya pas saya kan. Saya apalin, oh ini kayaknya bisa menang. Ada tadi Pak, ada. Coba angkat tangan tadi, yang punya bisnis ya, yang punya bisnis tadi angkat tangan coba. Nah, ada nggak yang udah punya bisnis? Yang udah punya bisnis boleh tunjuk tangan. Coba. Banyak juga ya. Tadi bersama semua. Yang Ahwat juga banyak loh, yang Ahwat yang belakang-belakang. Ahwat ada nggak yang punya usaha? Wih keren loh. Banyak. Tadi ngaku cuma 2. Kok dapat 1,2 M jadi banyak yang ngacung ya? Pokoknya ada-adain bisnis itu. Tadi Pak, tadi sebelum diumumkan hadiah, yang ngaku cuma 2 orang. Oh gitu. Memang ya. Tapi ini luar biasa loh acara teras dakwah. Biasanya tuh ya kalau acara bisnis itu ya pembicaranya saya. Itu akhwat paling cuma 5 orang, 10 orang itu yang semuanya ikhwan semuanya. Tapi ini kebalikan. Akhwatnya malah lebih banyak, ini luar biasa. Tepuk tangan dong. Masya Allah, tepuk tangan. Jadi jalanin mulai dari Jogja. Warung Steak and Shake mulai dari Jogja juga. Kesempatan nih mahasiswa-mahasiswa, ayo mulai dari Jogja. Bangun brandnya, kuatin brandnya, kemudian nanti pelan-pelan baru go nasional. Dulu warung Steak and Shake pertama kali buka luar kota itu di Solo. Karena istri saya orang Solo. Jadi saya kalau ngantar istri ke Solo, ke rumah mertua gitu sambil jalan-jalan, lihat ada tempat, kita sewa baru buka di Solo. Jadi gitu ceritanya pertama buka di luar kota. Tapi buka cabang kedua, ketiga, keempat, kelima semuanya di Jogja semuanya. Jadi saya nggak pernah mikir gimana nanti caranya biar bisa punya cabang 117 cabang, nggak kepikiran sama sekali. Gimana omsetnya bisa tembus tahun kemarin 850 miliar, nggak kepikiran itu. Gede-gede. Saya juga nggak kepikiran. Saya juga nggak kepikiran gitu, pokoknya banyak banget. Dulu tuh ya kecil gitu loh. Dulu tuh dapat 1 juta. Ya zaman awal-awal kalau lihat di Instagram saya kan pernah tuh omsetnya 25.000, 10.000 bahkan kosong nggak ada omset sama sekali. Itu ya udah saya jalanin aja gitu loh. Saya jalanin ya karena saya tinggalnya di situ juga. Saya masak steak, kalau nggak laku ya steaknya saya makan sendiri gitu aja. Jadi nggak ada harus gimana gitu loh. Usaha tuh ya udah saya jalanin sambil jalan aja. Terus kemudian tapi yang paling penting usaha itu harus dipikirin benar. Jadi nggak bisa juga itu, saya nggak setuju sama motivator yang bilang kalau dia usaha itu jalan, pengusahanya jalan-jalan, saya nggak setuju. Ya pengusahanya jalan-jalan nggak apa-apa, tapi usahanya harus dipikirin. Kayak saya kan jalan-jalan juga tuh, kalau lihat Instagram saya ke Hong Kong, ke Cina, tapi itu saya belajar. Saya kalau ke luar negeri tuh saya belajar banyak banget, karena tetap ya usaha apapun teman-teman itu harus belajar. Walaupun misalnya teman-teman, wah Mas Jody aja kuliah nggak selesai, berarti nggak belajar. Enggak, saya tuh belajar asli, warung steak tuh belajar terus. Ke depan harus gimana, ngelihat kompetitor. Ngelihat kompetitor tuh saya nggak pernah ngelihat sebagai musuh. Justru malah saya teman-teman di warung tuh saya minta buat belajar sama kompetitor. Coba lihat apa yang bagus kita ambil, yang jelek jangan dipakai. Jadi kita bisa bersaing sama brand-brand luar gitu loh. Kan kuliner sekarang brand yang paling top saat ini ya KFC, McD, sebut aja itu, Starbucks mungkin. Apalagi brand yang ngetop luar? Mr. Burger. Apa? Pizza Hut, apalagi? Burger King. Burger King aja Enggak terlalu ya? Enggak terlalu ya. Kemudian apalagi? Ya brand-brand luar itulah, brand lokal yang bisa bersaing global atau buka internasional ada nggak? Warung steak. Amin. Saat ini belum. Saat ini belum. Keluar negeri belum? Keluar negeri sayanya udah, tapi warung steaknya belum. Oh belum. Di bawah Pak. Di bawah. Ya di bawah. Brandnya di bawah nanti. Insya Allah. Ya, jadi harus ada gitu loh. Kalau enggak sebenarnya kita tuh malah dijajah. Kalau kita ke mall, kita main ke kuliner-kuliner di mall itu rata-rata brand luar semua loh, bukan brand lokal.
kalau mahalnya mereka udah paham pasar kita loh. Malah banyak yang lebih murah. Mereka pinter. Jadi mereka bisa tahu, bisa ngitung HPP, bisa neken cost segala macam sehingga bisa jual murah, bisa berkompetisi. Harusnya yang lebih paham pasar lokal itu kita sebenarnya. Tapi kenapa malah mereka yang merajai pasar itu? Karena memang dari kita tuh nggak ada yang pengen usaha, pengen besarin brand. Atau udah takut duluan. Ngelihat pengusaha yang gede-gede udah kayaknya berat. Wah, kayaknya nggak yakin nih bisa omset 850 miliar. Tahun ini saya kemarin bilang ke teman-teman berapa targetnya? Insya Allah 2 triliun. Nggak tahu tuh tercapai apa enggak. Pokoknya diaminin aja. Insya Allah 2 triliun. Jadi zaman pertama buka kita jalanin aja, ikutin aja progresnya. Yang penting kita pikirin, kemudian kita kerja keras. Ini penting nih. Ketika udah punya karyawan, ada yang karyawannya lebih dari 10? Ada? Boleh tunjuk tangannya Ada lebih dari 10 karyawan. Sudah punya bisnis? Tuh, karyawannya lebih dari 10. Apa usahanya? Terminal jus. Terminal jus. Keren loh terminal jus ya. Udah dipatenin belum namanya? Harus dipatenin. Ketika mau besar, mau global, saya belum buka usaha itu, pertama saya buat desain logo, kemudian langsung saya patenin di Haki. Karena kalau udah dipakai buat orang, ini udah terlanjur besar, nanti susah tuh, terminal jus udah nggak bisa besar lagi. Jadi harus segera di Haki. Ini udah mulai punya 10 karyawan, jus tuh berarti luar biasa itu. Luar biasa, dan jangan dianggap kecil. Ketika udah menemukan konsep yang pas buat bisnisnya ini, role modelnya udah pas, ya udah berarti udah siap buka di mana-mana itu. Nah, ketika siap buka di mana-mana, wah itu udah potensi buat brandnya makin besar lagi. Gitu teman-teman mahasiswa, mahasiswi, sedikit pembukaan dari saya.